biasanya orang-orang sekarang itu selalu kalau jenengan paling kalau yang kuliah-kuliah ini yang muda-muda itu selalu dengar fikih itu apa hukum itu dikembalikan pada maqasidus syariah, tujuan syariah, tujuan syariah. Ternyata tidak selamanya, Pak. Jadi hati-hati, jenengan kalau nanti ada dosen yang giring-giring pokoknya melihat tujuan syariatnya, maqasidus syariahnya. Ternyata tidak selamanya. Contohnya Homer. Homer itu alasannya haram adalah karena memabukkan. Homer itu minuman keras, alasannya haram adalah memabukkan. Lah, maqasidus syariahnya berarti tujuan syariatnya berarti yaitu karena memabukkan. Tapi ternyata Homer itu meskipun setetes diminum ya tetap haram. Padahal setetes itu ya nggak mungkin memabukkan. Berarti kan tidak melihat maqasidus syariah, tidak melihat alasan memabukkannya. Nah, itu kalau kata mustahid namanya saddan lil bab, menutup pintu. Maksudnya pintu apa? Pintu haram. Ya udah, haram titik. Nggak perlu ada alasan memabukkan atau apa. Haram ya haram. Nah itu. Jadi jangan berpikir minuman keras itu haram kalau memabukkan, berarti kalau nggak mabuk ya nggak haram. Ya enggak, ya udah. Meskipun hukum awalnya memang begitu. Hukum awalnya mengapa Homer haram? Karena memabukkan. Hukum awalnya begitu. Tapi terus setelah itu lambat laun sudah sama syariat saddan lil bab. Jadi pintunya ditutup. Jadi nggak ada peluang untuk merubah hukum. Ditutup. Haram ya haram titik. Nah itu. Jadi mumet belajar hukum fikih itu gitu. Jadi nggak bisa langsung hukum itu berubah sesuai situasi kondisi ya, nggak semuanya. Jadi hati-hati jenengan nanti kalau nerangkan ke anak-anak hukum itu berubah sesuai situasi kondisi ya nggak semuanya. Contohnya Homer ya iya wes situasinya memabukkan atau tidak, banyak atau sedikit ya nggak haram. Itu namanya metode saddan lil bab, menutup pintu. Saddan lil bab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Waman utawi sapane wong iku tatawwa gawe sunah sapa man wa fi qiraatin lan iku ing dalem siji qiraat bitahtiyah kelawan di titik bawah watas di titok dan di tasjitoknya madzuman halih dijazmake wa fihi lan iku ing dalem fi qiraatin iku idghamu ta fiha iki nganu nggih qiraah sama khairon ing kebagusan bi khairin tegese bi kebagusan amila tegese ngamal sapa man ma ing perkara lam yajib kang ora wajib apa ma alai ing atase man min tawafin saking tawaf wa ghairi fa innallaha mongko sak temene Allah iku syakirun zat kang syukur maksudnya ya demen li amalihi maring ngamale man bil isabati kelawan diganjar alai ing atase man alimun tur zat kang udaneni maha tahu. Jadi maksudnya begini, barang siapa yang melakukan kesunahan tawaf sa'i, berarti tawaf sa'i yang sunnah. Lah itu fa innallaha syakirun, Allah marem, artinya Allah memberi pahala. Alimun. Makanya dulu pas awal-awal kita ngaji di Tafsir Jalalain ini saya pernah cerita, saya ingat. Saya itu punya kiai, satu hari itu tawaf itu lebih 10 kali, malah umroh sih, bukan tawaf, umroh satu hari lebih 10 kali, padahal udah sepuh nggih sak jenengan iki lah, sak Yai Zainuri lah, itu kiai saya di Blok Agung. Jadi satu hari lebih dari 10 bayu, tapi memang luar biasa, beliau jarang makannya cuma buah di blender, pokoknya selalu jaga kesehatan. Itu pas berangkat umroh itu satu hari lebih dari 10. Ketika ditanya kok banyak, beliau yang satu pahalanya untuk saya, yang satunya untuk bapak saya, yang satunya untuk ibu saya, yang satunya untuk anak-anak, nanti terus yang satunya untuk santri-santri. Jadi tawaf pahalanya untuk orang-orang ya kayak jenengan sedekah, jadi sedekah tripanca pahalanya untuk siapa, pokoknya semua kebaikan kan pahalanya bisa dibagi. Nah, itu
Waman tatawwa khairon, barang siapa yang melakukan kesunahan kebaikan, fa innallaha syakirun, maka Allah marem, yakni mengganjar, memberi pahala. Alimun tur maha tahu. Nah itu ya, jadi penting. Jadi itu nopo ibadah yang tatawu. Sebenarnya saya ada catatan, tapi ini nanti lama enggak? Ya sampaikan saja. Jadi tatawu, jadi ada begini Pak, ini sunnah ya. Istilah sunnah itu ada 3. Ada pakai bahasa Arab sunnah, ada pakai bahasa Arab mustahab, ada pakai bahasa tatawu. Nah ini yang waman tatawaan. Kalau yang sunnah itu Pak, itu ini Imam Ghazali. Imam Ghazali mengartikan sunnah itu manukila anin nabi lil muwadobah alaihi. Semua tindakan dari Nabi karena Nabi melakukan rutin. Muwadobah itu ajak rutin. Jadi setiap perkara sunnah yang dilakukan Nabi secara rutin itu pakai istilah sunnah. Artinya secara bahasa Arab, secara Indonesia ya sunnah. Kemudian ada pakai istilah Arab mustahab. Ini yang nomor 2. Mustahab itu mawaroda al-khobar bifadlihi. Jadi ada hadis menerangkan keutamaan, tapi Nabi tidak pernah muwadobah, tidak selalu melakukan. Contohnya kayak sholat musafir. Orang itu kalau mau pergi itu disunahkan sholat. Itu ada hadisnya, ada fadilah, hadis yang menerangkan fadilahnya itu. Jadi orang kalau mau pergi jauh itu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Termasuk pulang dari musafir itu disunahkan sholat dulu, sholat sunnah. Cuma hadis ini ya disampaikan fadilahnya, tapi Nabi jarang melakukan. Nah ini namanya mustahab, tapi hukumnya ya sunnah juga. Sama seperti kunut. Dan jenengan sing, tapi saya kira serai enek wong geger kunut. Saudara sholat subuh kabeh. Nabi itu tidak setiap subuh itu kunut. Nah, Nabi melakukannya jarang-jarang, tidak muwadobah. Nah, itu namanya ya tetap sunnah, tapi pakai redaksi mustahab. Mustahab. Nah, terus yang ketiga tatawu. Ya ini kayak tadi ini. Faman tatawwa khairon. Kalau tatawu itu tidak ada hadis yang